Silek, permainan anak nagari Minangkabau yang berfungsi sebagai sarana olahraga serta bela diri. Kesadaran masyarakat Minangkabau terhadap bela diri cukup tinggi, mengingat kebiasaan orang Minang yang suka merantau. Hal inilah yang membuat eksistensi silek tetap terjaga hingga saat ini. Gerakan-gerakan silek pun mudah dipahami karena berasal dari interaksi alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti gerakan harimau, kucing, burung, dan lain sebagainya. Silek merupakan salah satu seni bela diri dan olahraga yang terkenal di Sumatera Barat, khususnya ranah Minang. Bahkan UNESCO telah menetapkan silek menjadi salah satu warisan budaya di dunia. Secara garis besar, silek memiliki dua fungsi utama. Pertama, tentunya sebagai alat untuk melindungi diri. Yang kedua, untuk alat dalam menjaga wilayah atau nagari. Bukti eksistensi silek di Minangkabau saat ini, yakni masih berdirinya beberapa perguruan silek. Salah satunya Silek Pauwah. Perguruan atau sasaran Silek Pauwah biasanya berada dalam wilayah Kecamatan Pauwah. Salah satunya di kantor Kerapatan Adat Nagari Pauwah, Jalan Limau Manis, daerah Pasar Baru, Kota Padang, Sumatera Barat. Silek Pauwah berasal dari hasil permainan serta pemikiran anak nagari Pauwah sejak dahulunya. Untuk tahun berdirinya tidak diketahui pasti. Namun menurut narasumber yang saya temui di sini, beliau merupakan generasi keempat dari tetua Silek Pauwah. Bapak sendiri untuk belajar silat ini sudah berapa lama, Pak? Sejak mulai dari baumu 13 tahun sampai baumu 50 tahun. masih berguru aja. Masih berguru? Masih ada punya anak Bapak sebanyak 3 orang masih berguru Bapak. Udah punya murid, Bapak masih berguru? Masih berguru. Jadi nggak ada berhenti untuk belajar, Pak ya? Berhentinya belajar sama guru sejak guru sudah meninggal. Karena guru sudah meninggal. Iya. Oh, nggak ada keinginan buat cari guru lain gitu, Pak? Enggak, ada cari guru lain, tapi di daerah Pau 9, di Durian Taruang. Durian Taruang. Nama Bapak Abu Nawas. Sama Pak. Itu Bapak Abu Nawas dengan guru Bapak. Dengan guru Bapak Iya. itu satu angkatan atau bagaimana? Guru, sangkatan di guru Bapak. Sangkatan guru Bapak. Jadi pas guru Bapak udah meninggal, Bapak mencari guru lain yang sangkatan dengan guru Bapak, Bapak Abu Nawas itu. Nah, untuk Silek Pauwah ini sendiri, ini sudah bertahan berapa lama kira-kira di Kota Padang ini, Pak, khususnya? Sudah lama. Sudah lama. Awal bermula berdirinya dari mana sih, Pak? Di Biruang Sati. Biruang Sati itu posisinya di sini juga di Kota Padang. Di Kota Padang juga, di sini juga daerah Pau ini. Kemudian sudah itu turun ke Alang Pangke. Alang Pangke, dari Biruang Sati ke Alang Pangke. Iya. Udah itu turun pecahnya dari Alang Pangke turun ke Kinantan Sati. Oke. Dari Garuda Sati pecahnya ke Pauwah Nan Sayo. Pauwah Nan Sayo. Dari Garuda Sati. Untuk masing-masing perguruan 5 perguruan tadi itu punya tuo-tuo tersendiri nggak Pak di sana? Kalau nanti pembinaannya Bapak sendiri. Oh, Bapak sendiri. Untuk 5 perguruan Bapak memegang sendiri. Bapak pembinaan. Oke. Untuk Silek Pauwah ini sendiri asalnya itu memang dari Kota Padang sendiri atau dari Pauwah sendiri atau ada asupan ataupun dari kita adopsi dari daerah lain contohnya, Pak? Nah, dari Pauwah sendiri, saya tahu Bapak dari Pauwah sendiri. Dari Pauwah sendiri. Bapak menerima dari Pauwah sendiri.
Ada dua pola yang digunakan dalam latihan silet, yakni latihan bersama dan latihan berpasangan. Setelah beberapa saat, para pesilat membentuk lingkaran dan barulah para pesilat maju berpasangan untuk latihan gerakan serta jurus silet dan ditutup dengan latihan bersama kembali sebagai seremonial penutup. Secara umum gerakan silet terdiri dari 4 unsur, yakni elak, gelek, tangkis, dan serangan. Elak artinya gerakan menghindari serangan lawan tanpa melakukan serangan balik. Biasanya digunakan untuk mencari posisi aman sebelum menyerang balik ke arah lawan. Sedangkan gelek adalah gerakan menghindar yang dikombinasikan dengan serangan langsung ke titik persendian dalam melumpuhkan lawan. Sementara untuk serangan dan tangkisan pada dasarnya sama dengan seni bela diri lainnya. Bagi yang ingin bergabung untuk latihan silet, cukup datang ke sasaran dan memenuhi beberapa persyaratan. Jika pesilat sudah dianggap cakap dan lulus ujian, nantinya pesilat diwajibkan membawa sesembahan berupa ayam dan pisau sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang telah dikuasai. Sedangkan pisau berfungsi sebagai aset keperluan latihan dalam sasaran. Untuk busana yang digunakan secara umum terdiri dari baju dan celana longgar berwarna hitam. Namun ada beberapa perguruan silet menambahkan aksesoris sabuk sebagai simbol tingkatan pesilat dalam belajar silet. Untuk baju dan celana longgar berfungsi agar pesilat bisa bergerak bebas dan luas dalam latihan. Dan untuk warna hitam merupakan warna yang aman terhadap noda, mengingat medan latihan silat pada umumnya di tanah lapang dan alam terbuka. Kalau silet pau ya, itu kami khususnya silet pau yang berada di perguruan Lima Skato, itu teknik dasar yang kami gunakan pertama menghindar, kemudian kuda-kuda, kemudian gelak dan serangan. Elak dan serangan. Dan untuk kuda-kuda itu sendiri ada pembagiannya nggak Pak? Apa-apa saja? Biasanya kuda-kuda itu seluruh perguruannya sama, nggak ada bedanya. Yang penting kuda-kuda itu yang dikendaki pada anak-anak itu kuda-kuda itu kokoh semuanya. Ada yang depan, ada yang samping. Tapi biasanya seluruh perguruan silat itu biasanya sama. Ciri khas sendiri nggak ada. Cuman biasa sama dengan serang-serangan seperti bela diri yang lain. Ciri khususnya pun nggak ada. Semua orang berhak untuk ikut silet pauh ini. Mitosnya maksudnya apa, Pak? Nah gini, kadang orang kan kalau mau ikut silet ini puasa dulu nih, loh, atau gimana Nggak, gitu. biasa Pak. Kalau mau masuk silat pauh, khususnya di perguruan Lima Skato, biasa buat mengisi formulir pendaftaran, kemudian mengikuti aturan perguruan. Kalau mau masuk silat pauh, khususnya di perguruan Lima Skato, biasa buat mengisi formulir pendaftaran, kemudian mengikuti aturan perguruan. Untuk dapet potong ayam, itu anak-anak itu biasanya baru masuk langsung dipotong ayam, tidak seperti itu. Jadi Dilatih anak-anak itu dulu supaya bisa dia bermain. Kemudian untuk kelanjutannya apabila dia telah fasih dalam bermain, nah baru nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru diadakan potong ayam.
Potong ayam. potong Itu ayam sendiri mereka yang bawa sendiri, Pak? Ayam itu dia sendiri yang bawa, Hmm. kemudian syaratnya dia yang bawa ayamnya. Kemudian kalau ada 2 orang, dipotong sekali 2 orang. Nah, ini kan dari Pauh nih. Apakah cuma untuk orang Pauh saja atau semua orang terbuka untuk masuk ke sini, Pak? Kalau silat Pauh ini terbuka untuk semuanya. Boleh orang luar pun boleh, siapa saja orangnya boleh. Yang kami minta itu di sini akhlaknya. Akhlak. Akhlak. Ada nggak, Pak, doa khusus mungkin diberikan kepada murid-murid ataupun ibadah, katakanlah ritual tersendiri bagi mereka yang sudah menjadi pendekar itu ada nggak, Pak? Nggak ada lah, ritual itu nggak ada. Anak-anak itu ditekankan kepada ibadah seperti sholat, baca Al-Quran. Kadangkala ketika anak-anak itu selesai latihan ditanya satu-satu. Ada yang meninggalkan sholat, atau ada yang tidak mengaji, atau ada malah kepada orang tua. Biasanya akhlak aja yang kami utamakan. Saya pun tertarik untuk mencoba beberapa gerakan dasar yang biasa diajarkan kepada pemula, tentunya dengan pakaian serba hitam ini. Gerakan dasar bagi pemula ini difokuskan untuk mengokohkan kuda-kuda yang berfungsi sebagai pertahanan utama pesilat dalam latihan, serta gerakan-gerakan mengelak untuk membentuk keluasan dan kelincahan pesilat dalam menguasai medan latihan. Perkembangan silat di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, sangat baik. Untuk silat Pauah saja, terdapat 4 cabang perguruan silat Pauah, diantaranya Biruang nan Sati, Alang Pangkeh, Kinantan Sati, Limo Sakato, dan Garuda. Kelima cabang silat Pauah ini dipayungi oleh organisasi Ikatan Pencak Silat Pauah atau IPSI Pauah. Silat tradisi, untuk silat tradisi di Pauh itu diorganisasikan di sebuah lembaga. Itu dari nenek kita dahulu itu dibentuk tapian-tapian di masing-masing suku. Jadi di tapian itu diibaratkan kalau di pemerintah itu dinas pendidikannya. Jadi di tapian itu ada sasaran. Sasaran itu sekolahnya. Jadi sekolahnya itu bertingkat-tingkat dari misalnya anak sasian, pelatih, sampai guru tua, kako pandeka dan nini mama pandeka. Jadi kalau ujung dari semua itu ada itu acaranya urak balabe. Disitulah guru-guru yang di Pauh umumnya dan di Peranji itu dinamakan urak balabe. Di situ wisudanya menjadi seorang guru. Itu yang dinamakan guru tuo. Jadi untuk tradisinya itu lebih mengarah kepada adat yang berlaku di daerah di Pauh. Itu dihadiri di semua nini mama di semua suku. 5 suku di Pauh harus ada di situ. Dia dibentuklah terakhirnya itu wisudanya itu jadi guru tua di Pauh itu di Urak Balabe namanya, dikilekkan Padang. Nah, itu namanya yang mengilekkan Padang. Di situ berlaku baru laki di situ boleh melatih membuka sasaran kalau dia sudah menjadi guru tua. Silat tradisi lebih mengarah kepada adat istiadat dan untuk bela diri pemuda setempat atau isi nagari lah namanya. Jadi kalau untuk prestasinya itu silat prestasi ini dibentuk dari semua aliran silat.
dari semua aliran silat, itu dibentuk, diambil induk-induknya, dijadikan satu gerakan. Itu yang dipatenkan untuk nasional. Dan semua itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Tetap itu bedanya, kalau tradisi itu berlaku untuk daerah setempat. Jadi untuk tradisi lebih mengakar kepada di mana mereka itu latihan. Jadi jurusnya pasti beda-beda. Selain Silek Pawuah Limo Sakato dan Palito Nyalo, sasaran lain dari silek di Kota Padang terdapat di Kecamatan Kuranji, yaitu Sanbijo di Kelurahan Sungai Sapiah. Mereka sangat antusias untuk berlatih, karena mungkin bentuk latihan yang saya bawakan sambil bermain. Mereka juga ada kadang-kadang kongko-kongko di sini. Kemudian mereka juga bahasa Minang sambil belanjuang atau sambil makan bersama di sini. Dengan cara seperti itu, menggunakan media silat ini dapat mempererat hubungan tali silaturahmi antar mereka dan juga dapat memperluas jiwa sosial antar mereka. Kami di sini sebetulnya adalah di daerah komplek. Nah, kita sama-sama tahu komplek ini adalah dari berbagai daerah. Jadi mereka ini bukan satu rumpun, dalam artian bukan satu suku. Mereka datang dari daerah, ada yang dari pesisir, ada yang dari Agam, ada yang dari daerah lain. Berkumpul dalam satu tempat di perumahan ini. Dari situlah saya bersama perangkat, bapak-bapak di sini, ada bapak RT juga, ada pelaku seni juga, berkumpul bersama di sini, membiasakan pada anak-anak menularkan jiwa sosial melalui media silat dan di sasaran ini. Anak-anak ini adalah pewaris dari kesenian tradisional atau katakanlah silat tradisional Minangkabau. Mereka adalah pewaris dan akan memperpanjang keberadaan silat Minangkabau itu sendiri. Sasaran silek di daerah Sungai Sapiah ini cukup menarik, mengingat sasaran silek ini berada di dalam kompleks perumahan. Walaupun penghuni kompleks perumahan tersebut berasal dari daerah yang berbeda-beda, perbedaan tersebut tidak terasa dengan berkumpulnya di dalam sasaran silek ini. Walaupun penghuni kompleks perumahan tersebut berasal dari daerah yang berbeda-beda, perbedaan tersebut tidak terasa dengan berkumpulnya di dalam sasaran silek ini. Jumlah anak-anak di sasaran ini terbilang ramai dan tidak hanya diminati oleh anak laki-laki saja, namun juga anak perempuan. Mereka terlihat sangat bersemangat dan cepat memahami satu persatu gerakan serta jurus-jurus silek yang diajarkan. Dan mereka pun tak sungkan untuk tampil serta berlatih secara berpasangan di dalam lingkaran sasaran. Alhamdulillah sampai sekarang murid beliau sudah 15 orang. Kami sangat mendukung, saya sebagai RT di Komplek Jabarama ini. Dan untuk kedepannya kami akan memotivasi lagi ke anak-anak yang lain agar bisa bergabung di silek tuo di Komplek Jabarama ini. Hal positif yang kami lihat di sini mungkin salah satunya mungkin bisa mengurangi hal-hal yang bisa merusak, salah satunya mungkin dengan media sosial yang saat ini seperti handphone. Jadi dengan adanya silat ini anak-anak kita bisa terarah dan bisa memupuk mental mereka nantinya setelah dewasa.
Kedepan diharapkan permainan anak nagari serta bela diri yang kaya dengan kearifan lokal ini dapat terus dipertahankan serta dikembangkan dari generasi ke generasi, sehingga eksistensi silet tetap terjaga di tengah pesatnya perkembangan serta kemajuan zaman dalam bidang teknologi dan informasi. Pemirsa, salah satu falsafah silet Minangkabau yang paling terkenal adalah musuh pantang dicari, basuh pantang diilaan. Maksudnya adalah seorang pesilit di Minangkabau terlarang baginya membuat masalah dalam kehidupannya. Namun jika dihadapkan dengan suatu hal di luar ketentuan, maka tidak ada kata mundur bagi pesilit untuk menegakkan kebenaran. Demikian perjumpaan kita kali ini dan sampai jumpa.